Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan Wong Anime di sini dalam pembahasan ReZero. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai kemanakah Park di season 2 core pertama ini. Kemana ayo? Stay tuned. Kalau kalian menonton season pertama, kalian tentunya tahu kalau Park adalah sandaran Emilia ketika dia sedang gundah atau bersedih. Pasca pengumuman kandidat Maharani Lugunika, Emilia tahu kalau sekte penyihir akan menyerang. Di saat peristiwa tersebut terjadi, kita tahu kalau Park mencoba melindungi Emilia. Bahkan setelah Emilia meninggal dalam 2 kematian Subaru pun, Park masih menunjukkan wujud aslinya. Tapi yang menjadi masalah, kemanakah Park di season 2 ini? Seperti yang kita tahu, di season 2 ini Park hanya muncul sekali, yaitu di episode pertama ketika dia menjelaskan Authority of Gluttony atau kuasa dosa kerakusan kepada Subaru. Namun ada satu hal yang perlu dicermati pasca Park memberitahukan mengenai kuasa dosa kerakusan ini. Sebelum Park menghilang dan tidak pernah muncul lagi di season 2, dia mengatakan, "Kutitipkan Emilia kepadamu kepada Subaru." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar Park tidak akan bisa atau tidak mau muncul lagi setelahnya, atau dia sudah mempercayai Subaru dan dia menyerahkan kepada Subaru untuk menjaga Emilia. Lalu kenapakah dia tidak bisa muncul atau tidak mau muncul? Mari kita bahas. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika roh menjalin kontrak dengan pengguna roh, maka mereka akan membuat beberapa perjanjian yang membuat koneksi antara roh dengan pengguna roh begitu kuat. Dalam kasus Park, dia membuat poin-poin kontraknya sangat jelas dengan Emilia. Yaitu pertama, dia hanya akan aktif dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Kedua, untuk tidak menanyakan hubungan antara Park dengan Beatrice. Ketiga, Park menyuruh Emilia untuk tidak bercermin atau pergi ke tempat penampungan air yang besar, contohnya danau atau sungai. Keempat, Park akan memilih gaya rambut Emilia setiap pagi. Kelima, Emilia mesti merawat bulunya setiap pagi. Keenam, Emilia harus melakukan latihan ringan sebelum tidur dan saat bangun tidur. Kelima, untuk tidak pilih-pilih ketika makan. Keenam, untuk berbicara dengan para roh kecil atau lesser spirits setiap pagi dan sore. Ini semua adalah isi dari kontrak antara Park dengan Emilia. Sebagai catatan, Park juga punya kontrak di luar dengan Emilia, yaitu kontrak dengan Echidna. Isi kontraknya dengan Echidna adalah Park tidak boleh menjalin kontrak dengan Emilia. Apabila Park menjalin kontrak dengan Emilia, maka ingatan-ingatan Park sebelumnya akan menghilang dari kepalanya. Selain itu, kontraknya yang lain adalah kalau Emilia mati, maka dia akan menghancurkan dunia. Kemungkinan ketika seorang roh yang melakukan kontrak dengan pengguna rohnya, dia tidak bisa muncul dikarenakan sang roh melanggar kontrak atau memutuskan kontrak dengan pengguna rohnya, atau sebaliknya. Namun dalam kasus Emilia, Emilia tidak pernah sekalipun melanggar kontraknya dengan Park. Begitupun ketidakmunculan Park di Story selama ini tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran atau pemutusan kontrak dengan Emilia. Karena kalau Park memutuskan kontraknya dengan Emilia, maka kristal yang menampung tubuh Park, yaitu kristal yang ada di dada Emilia, akan pecah dan tubuh Park tidak akan ada lagi di sana. Maka kemungkinannya Park tidak bisa muncul dikarenakan alasan lain, entah apapun itu. Nah, di web novel Act 4, semenjak Emilia mengikuti ujian pertama Story, Emilia seringkali mengalami mimpi buruk dikarenakan ujian tersebut memperlihatkannya masa lalu yang berusaha untuk dia lupakan. Kata-kata yang dia ingat ketika dia memikirkan masa lalunya adalah perkataan dingin dan kejam yang menjulukinya sebagai anak penyihir. Sebagai seorang half-elf berambut perak, Emilia jelas sekali didiskriminasi. Bahkan di Story pun dia tidak mengalami kelakuan yang berbeda, walaupun kebanyakan penduduk Story sendiri adalah setengah demi-human.
Rumah tempat dia tinggal saat ini di Sensory terletak di ujung, tidak menyatu dengan para penduduk Sensory lainnya, dan ini menunjukkan kalau para penduduk tidak mau berkumpul dengannya. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Roswell di tempat tidurnya, Subaru kemudian mendatangi Emilia di kamarnya, menunggunya hingga dia bangun, atau lebih tepatnya membangunkannya dari mimpi buruknya. Emilia kemudian bangun sambil memperlihatkan teror dan rasa takut. Subaru kemudian mengatakan kepada Emilia, apakah dia mau menceritakan apa yang terjadi dalam ujiannya, yang tentu saja dibalas oleh Emilia dengan wajah yang penuh kengerian. Belum lagi setelah Emilia diingatkan kalau malam ini dia juga harus melakukan ujian lagi di makam penyihir. Subaru kemudian mengatakan bahwa kalau Emilia bisa membagi beban yang dia miliki bersamanya. Emilia awalnya agak sungkan, namun akhirnya dia pun menceritakan mengenai apa yang terjadi. Dia kemudian memulai ceritanya dengan menceritakan keadaannya yang tertidur selama 100 tahun di dalam es, yang akhirnya dibangkitkan oleh Puck. Sebelum dia tertidur, dia menceritakan mengenai masa kecilnya ketika hutan Elior masih belum membeku seperti sekarang. Namun yang menjadi masalah di sini adalah Emilia tidak mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa hutan tersebut bisa membeku? Yang jadi masalah di sini adalah Emilia walaupun membeku di dalam es, pertumbuhan tubuhnya tetap terjadi. Sebelum dia tertidur dalam es, usianya adalah 7 tahun. Dia tertidur dalam es 100 tahun dan menghabiskan waktu bersama Puck 7 tahun. Itu berarti walaupun Emilia aslinya berusia 107 tahunan dan memiliki penampilan fisik seperti gadis berumur 18 tahun, namun usia mentalnya sendiri adalah 14 tahun. Dari sini Subaru sadar bahwa Emilia memiliki kondisi fisik dan mental yang benar-benar kacau. Sekarang Subaru benar-benar paham tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan sikap Emilia selama ini. Kenapa Emilia kadang menganggap Subaru seperti anak kecil? Kenapa gaya bahasanya yang terlihat tua? Dan kenapa kadang dia bertingkah kekanak-kanakan? Namun bagi Emilia, yang menghancurkan mentalnya secara total adalah perkataan orang-orang atau penduduk desa Elf Elior yang membeku. Mereka mengutuknya, menyebutnya anak iblis, benih bencana, si perak yang keji, makhluk yang seharusnya tidak pernah lahir, setan, dan terakhir sebutan yang paling dia ingat adalah anak penyihir. Para penduduk elf yang dulu selalu bersikap baik dengannya tiba-tiba mengutuknya dan ini membuatnya hancur. Inilah alasan kenapa Emilia ingin menjadi penguasa Lugunica, supaya dia bisa meminta maaf kepada mereka setelah membebaskan mereka dari kondisi membeku mereka. Coba deh bayangin, anak 14 tahun mesti menahan beban untuk dibenci orang-orang yang dulu pernah menyayanginya. Belum lagi beban diskriminasi karena rambut peraknya dan juga half elf yang merupakan jati dirinya. Nah, kenapa wong anime dari menceritakan kemana Puck malah menceritakan tentang masa lalu Emilia? Karena dari sinilah alasan kenapa Puck tidak bisa keluar. Setelah Emilia mengeluarkan unek-uneknya dan mencurhatkan isi hatinya, dia lalu tertidur. Di saat dia tertidur, Puck kemudian tiba-tiba muncul di hadapan Subaru, seolah Puck hanya muncul kalau Emilia tidur. Suaranya bisa terdengar dari dalam kristal yang ada di dada Emilia. Seperti biasa, Puck keluar dengan ceria, namun Subaru sangat marah melihat betapa santainya Puck. Saat ini, Puck sudah tidak keluar selama 2 minggu, dan dia bahkan tidak mengabarkan apapun. Subaru kemudian menyuruh Puck untuk keluar supaya mereka bisa bicara 4 mata tanpa mengganggu tidur Emilia. Namun Puck tidak bisa dan dia pun mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa Puck tidak bisa keluar adalah apa yang dia harus bicarakan selanjutnya. Dia pun kemudian berbicara bahwa kondisinya tidak keluar selama ini adalah bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia memang tidak bisa. Salah satu alasan kenapa Puck saat ini bisa bicara dengan Subaru adalah karena tidak hanya Subaru saat ini begitu dekatnya dengan Emilia, tapi dia juga memiliki afinitas roh sehingga tidak mungkin orang lain bisa melakukannya.
Selain itu, dia juga pernah melakukan komunikasi yang sama dengan Puck ketika dia memperingatkan Puck kalau Elsa akan menyerang Emilia, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Subaru. Dia kemudian menyebutkan bahwa sesungguhnya yang membuatnya tidak bisa keluar justru adalah Emilia sendiri. Subaru awalnya marah mendengar ini, hingga dia terus berbicara sendiri. Mendengar ini, Puck kemudian membentaknya dan meninggikan suaranya. Subaru lalu terkaget mendengarnya karena tidak menyangka kalau Puck yang biasanya hanya bisa bercanda membentaknya seperti itu. Puck lalu menyebutkan bahwa Emilia memang memohon dan memintanya keluar. Namun di sisi lain alam bawah sadarnya justru tidak membiarkannya untuk memperlihatkan wujud asli dirinya. Subaru kemudian menebak bahwa alasan kenapa alam bawah sadar Emilia tidak menginginkan supaya Puck muncul adalah karena itu berarti Emilia harus menerima bagian yang paling tidak menyenangkan dari masa lalunya, sehingga alam bawah sadarnya menahan Puck untuk ikut campur dalam masa lalunya tersebut. Atau dengan kata lain, masa lalu Emilia tersebut adalah masa lalu yang membuatnya tidak ingin Puck mengetahuinya. Namun yang ternyata menjadi sumber masalah di sini adalah bukan Emilia sendiri, namun ujian yang diberikan oleh Echidna. Berdasarkan pengalaman Subaru sendiri, ujian yang diberikan Echidna di makamnya bukanlah ujian yang berisi masa lalu asli, namun tes dengan konten masa lalu yang beberapa peristiwanya dipalsukan menggunakan imajinasi dari Echidna sendiri. Kebenaran akan masa lalu Emilia yang sesungguhnya justru jauh lebih termaafkan daripada apa yang Emilia alami di ujian. Hal ini membuat Subaru sangat marah pada Echidna karena apa yang Echidna tunjukkan memang sampah. Baik itu Puck ataupun Subaru pada akhirnya sudah kehabisan solusi atas apa yang harus mereka lakukan untuk membantu Emilia. Akhirnya Puck pun memberikan sebuah ide. Esok pagi, Puck akan menghancurkan kontraknya dengan Emilia, dan ini akan membuatnya mulai mengandalkan kekuatannya sendiri dan mulai mengandalkan Subaru sebagai orang lain yang dia percaya dan memaksa Emilia untuk menerima masa lalunya tersebut. Baiklah semua, itulah alasan kenapa Puck tidak muncul-muncul juga di season 2 core pertama, kecuali di episode 1 kemarin. Bagaimana? Puas? Sebelum Wong Anime mengakhiri videonya, silahkan tonton pesan dari Wong Anime berikut. Halo guys, ketemu lagi sama Wong Anime, tempat pembahasan anime, manga, light novel, game, dan pop culture lainnya. Kalau kalian ingin Wong Anime terus mengupdate video-videonya, silahkan untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk berkomentar di kolom komentar di bawah.